Maju tidaknya sebuah peradaban manusia dapat terlihat dari cara mereka memperlakukan sampah. Kebakaran hebat yang terjadi di TPA Jatiwaringin seolah menjadi bukti nyata bahwa ada kesalahan sistemik dalam tata kelola sampah di negara kita. Kondisi kian darurat karena api yang membara tak hanya membakar timbulan sampah, namun asap yang mengempul juga mengancam masyarakat melalui infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Lalu bagaimana pemerintah menjinakkan bom waktu tata kelola sampah yang kian hari kian menimbulkan masalah? Inilah episode ke-80 di Poin Investigasi. Saya Dipon Bahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari atas timbulan sampah yang terbakar di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Saudara, saya tiba di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang menjadi lokasi dari TPA Jatiwaringin yang terbakar selama berhari-hari dan tak kunjung padam. Mayoritas sampah adalah sampah plastik ya. Sangat banyak sekali sampah plastik yang ada di sini. Saya ingin tunjukkan itu seperti ada kepulan asap ya, termasuk juga di bagian bawah sana. Kebakaran di TPA Jatiwaringin ini bisa dikatakan bukanlah kebakaran biasa. Oke, bisa ditunjukkan ya. Ini salah satu helikopter ya yang kemungkinan akan menyiram ya Pak ya? Akan menyiram di titik ini yang memang masih panas. Personil darat sulit untuk mendekat. Reaksi kimia di tempat sampah menimbulkan gas metana yang tersimpan di dalam gundukan sampah tersebut dan mudah terbakar bila dipicu oleh panas atau ada percikan-percikan api. Kalau bisa pun seharusnya sampah yang sudah di sini ada sampah terpilah sehingga tidak membebani TPA ini. Titik api yang Pak Saiful lihat saat itu di mana? Pertama di sini, Pak. Tapi pertanyaannya, apakah kebakaran ini baru pertama kali Pak Saiful atau sebelumnya sudah pernah? Sering. Ini yang paling dahsyat. Dan ini kan rumah Bapak yang paling dekat, Pak. Pada saat asapnya ke rumah, Bapak di rumah? Ada di rumah itu mah. Perih ke mata. Batu-batu. Rumah juga nggak kelihatan. Pepohonan yang daun-daun yang lebat-lebat nggak ada. Ini, Pak? Iya, daun tadinya melebat ini. Saya akan tunjukkan saudara bahwa di ujung sana ya, ada 2 truk sampah yang kemudian sedang menurunkan sampah. Tetapi artinya ketika proses pemadaman masih berlangsung, TPA Jatiwaringin ini memang masih beroperasi. Ada dugaan Pak Bupati bahwa awal mula munculnya api ini bersumber dari area open dumping. Dan memang ini kan juga sudah kita perbaiki nih, kan itu kan ada pakai geomenter. Hampir rata-rata TPA di Indonesia adalah open dumping. Apakah bisa dikatakan bahwa pemerintah gagal melakukan tata kelola sampah di negara kita? Karena ada mandat undang-undang yang tidak dijalankan. Dari 550 TPA di Indonesia, bahkan 66% diantaranya ini open dumping. Apakah hal ini menjadi cerminan bahwa ada kegagalan sistemik, Pak, dalam proses tata kelola sampah kita? Selama 10 tahun terakhir, itu ada yang patuh, ada yang setengah patuh, ada yang sama sekali nggak patuh, nggak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh undang-undang dan regulasi. Artinya bisa dikatakan bahwa mungkin pemerintah daerah melanggar undang-undang? Saudara, saya tiba di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang menjadi lokasi dari TPA Jatiwaringin yang terbakar selama berhari-hari dan tak kunjung padam. Saya akan tunjukkan beberapa armada ya, yang kemudian digunakan untuk memadamkan api. Salah satunya adalah helikopter. Ada 1, 2, dan juga 3 helikopter yang digunakan untuk memadamkan api dengan metode waterbombing. Saya akan masuk ke dalam, saudara, untuk menginvestigasi dan melihat secara langsung apa sesungguhnya kendala yang ditemui oleh aparat kita dalam proses pemadaman api yang seperti tadi saya sebutkan tak kunjung padam. TPA Jatiwaringin pertama kali beroperasi pada tahun 1993 dan menjadi pusat pembuangan sampah regional bagi warga Kabupaten Tangerang yang tersebar di 29 kecamatan.
59% sampah di Kabupaten Tangerang dibuang ke TPA Jatiwaringin. Dengan luas lahan mencapai 33 hektar, TPA Jatiwaringin miliki daya tampung sebesar 1.366 ton hingga 2.700 ton sampah per hari atau setara dengan 498.000 ton hingga 985.000 ton per tahun. Pada tahun 2025, Kementerian Lingkungan Hidup sempat menyegel TPA Jatiwaringin yang masih menerapkan sistem open dumping karena dinilai memiliki resiko tinggi. Terlebih, metode pembuangan sampah terbuka atau open dumping telah dilarang sejak 18 tahun lalu melalui Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan pada 30 Juni 2026, kebakaran hebat melanda. Kebakaran diawali ledakan kecil kemudian meluas di 15 hektar area timbulan sampah atau hampir setengah dari luas total TPA Jatiwaringin. Dampak kebakaran TPA Jatiwaringin lebih dari 100 warga sempat dievakuasi, bahkan 334 warga dilaporkan alami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat paparan asap. Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan status tanggap darurat kebakaran TPA Jatiwaringin selama 2 minggu, terhitung sejak tanggal 1 hingga 14 Juli 2026. Dan bisa dilihat ya, ini adalah tumpukan sampah yang kemudian ada di TPA Jatiwaringin. Kalau secara kontur bisa dikatakan ini adalah metode open dumping. Metode pembuangan sampah secara terbuka, artinya sampah yang diangkut dari masyarakat hanya ditumpuk dan tidak diolah. Metode ini juga yang kemudian menjadi perbincangan, apakah betul kebakaran yang terjadi selama berhari-hari dan sulitnya dipadamkan disebabkan karena metode open dumping yang ada di TPA Jatiwaringin. Karena ini baunya juga nampak sudah cukup menyengat, saudara. Bukan sekedar bau sampah, tetapi seperti ada bau zat-zat kimia. Karena kita tahu juga bahwa sampah-sampah yang kemudian tertumpuk, termasuk juga membusuk, ini melahirkan gas metana atau CH4 yang tentu berbahaya dan mudah sekali terbakar, saudara. Saya akan gunakan masker untuk masuk ya, lebih ke dalam dari TPA Jatiwaringin. Bisa dilihat ya, tumpukan sampah ini begitu banyak dan mayoritas adalah sampah plastik. Bisa dilihat ya, ini sampah plastik domestik ya. Sampah plastik domestik yang kemudian begitu banyak ada di sini. Salah satu informasi yang kemudian sebelumnya disampaikan juga oleh pihak BNPB bahwa sampah-sampah plastik ini juga yang sebenarnya mempersulit masuknya air ketika disiramkan dengan metode waterbombing dari helikopter untuk masuk ke bawah. Karena air tersebut terhalangi oleh plastik yang kemudian ada di atas permukaan sampah. Ada 2 mobil damkar, ini ada selang ya yang kemudian menuju ke atas dari tumpukan sampah. Saudara, ini seperti yang tadi saya sebutkan bahwa mayoritas sampah adalah sampah plastik ya. Dan ini saya seperti menaiki gunung ya, karena memang tumpukan sampah ini bisa dikatakan luar biasa tinggi. Informasi yang sebelumnya dikatakan kurang lebih tinggi dari timbulan sampah ini pada di angka 30 meter, saudara. Lihat ya, setelah naik masih ada bagian yang lebih atas lagi. Saya ingin tunjukkan itu seperti ada kepulan asap ya, yang masih ada di TPA Jatiwaringin, termasuk juga di bagian bawah sana. Bisa ditunjukkan mungkin. Di bagian bawah sana masih juga ada kepulan asap. Karena kebakaran di TPA Jatiwaringin ini bisa dikatakan bukanlah kebakaran biasa, seperti kebakaran gambut. Artinya ketika di atas permukaan tidak terlihat api, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam timbunan sampah ini juga masih ada api yang kemudian membakar. Ini salah satu proses pemadamannya ya.
Tadi di sini sempat ada asap juga ya? Iya, pas. Ada. Itu artinya kalau asap itu ada titik api? Ada. Oke. Bisa nyala lagi. Oh, bisa menyebabkan nyala lagi ya? Karena masih ada bara, hawa panas. Oke. Makanya di banjir itu biar nggak ada titik bara lagi. Saya sini lihat ya Pak. Ini prosesnya ya, artinya disiram agar tidak ada titik bara ya? Iya, jadi bisa mungkin biar masuk bara. Kan biasanya bara tuh ada di bawah tuh. Oke. Jadi ini dibanjirin biar masuk terus ke bawah. Oh, oke. Jadi ada asap dikit aja, kemungkinan bisa nyala lagi dia lama-lama. Termasuk yang bawah itu juga ya Pak? Ya, itu bisa jadi tuh. Mungkin nanti itu dibasahin lagi. Oke, baik. Ini salah satu prosesnya saudara. Sampai asapnya hilang? Ya, sampai tidak ada asap. Oke, baik. Bisa dilihat ya, karena memang sangat tinggi, selang dari pemadam kebakaran ini juga betul-betul harus diupayakan bisa naik ke atas ya. Saya akan coba lebih mendekat saudara karena ada alat khusus ya yang dipergunakan di atas dari timbulan sampah ini. Pak, dari Kompas TV Pak, ini alat apa Pak? Tandon air, Fungsinya untuk penampung air. penampung air. Oke, artinya air dari bawah ditampung di sini kemudian disebarkan ya. Oke, ini bisa dilihat ya. Selang yang tadi kita lihat ya dari bawah mengaliri air ke sini untuk kemudian ditampung dan setelah itu dialirkan lagi ke bagian titik-titik api yang ada di TPA Jatiwaringin. Lalu apa sesungguhnya saudara yang menjadi hambatan dari proses pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin? Saya akan tanyakan secara langsung kepada PLT Deputi Penanganan Darurat Wilayah 2, Bapak Riswandi, dan juga ada Pak Ruslan dan Pak Bambang. Bapak-bapak izin terima kasih untuk waktunya. Pak Riswandi, saya ingin tanyakan bahwa kita tahu kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin ini tersebar di kurang lebih 15 hektar, artinya hampir setengah dari total luas TPA Jatiwaringin seluas 33 hektar. Dan tidak pada berhari-hari Pak. Apa yang sesungguhnya menjadi kendala? Yang menjadi kendala sebenarnya adalah cuaca yang panas ya, angin juga. Tetapi alhamdulillah atas kerjasama seluruh pihak kita bisa menekan kebakaran TPA ini sampai 91% sudah bisa dipadamkan. Yang di area yang masih panas ini, yang harus kita segera padamkan dengan cara kita melakukan waterbombing. Waterbombing ya? Lalu menggunakan juga alat berat. Kalau Bapak lihat itu area ini memang belum bisa dijangkau oleh manusia. Secara langsung ya? Secara langsung karena masih panas. Maka itu kita perlu waterbombing untuk memadamkan, minimal mendinginkan area tersebut. Sehingga kru darat dan alat-alat bisa mendekat untuk memadamkan secara permanen area tersebut. Satu bucket yang itu berisi 4.000 liter. Oke, bisa ditunjukkan mungkin ya. Itu salah satu proses pengambilan air apa ya? Ya, itu salah satu di situ yang ada di sekitar TPA. Nah, salah satu yang faktor pendukung juga kita bisa mempercepat pemadaman TPA ini adalah karena di sekitar TPA ini ada 2 situ. Situ yang memasok air untuk pemadaman di TPA ini. Dan air yang dibawa ini akan langsung ya? Langsung menuju ke titik Di ini titik Pak? ini, sekarang di titik barat. Oke. Mungkin ini salah satu ya yang bisa ditunjukkan ya. Ini salah satu helikopter ya yang kemungkinan akan menyiram ya Pak ya? Akan menyiram di titik ini yang memang masih panas. Personil darat sulit untuk mendekat karena memang masih panas dan bahaya juga kalau kita makanya itu kita perlu waterbombing untuk minimal mendinginkan area tersebut. Dia akan presisi, nanti dia akan diam di titik. Lalu ada kode dari bawah, atas atau bawah, oke, turun. Presisi itu ya? Oke.
Persis di bagian yang tadi kita bahas ya. Di area ini. Kita bisa ke bawah Pak untuk melihat prosesnya lebih dekat. Oke, saya dengan Pak Riswandi saudara akan ke bawah ya untuk melihat lebih dekat lagi seperti apa proses dari pemadaman yang ada di sini. Jadi ini teman-teman kawan-kawan Manggala Agni. Oh, ini Manggala Agni. Dari Kementerian Lingkungan Hidup, relawan juga. Oke. Kementerian Kehutanan. Jadi mereka ini sedang menyiram, membongkar, karena di dalam ini adalah tempat pembuangan akhir sampah. Di dalamnya ada gas metana. Gas metana. Gas yang mudah terbakar menimbulkan panas. Jadi dia beda dengan penanganan kebakaran hutan. Dia harus dibongkar, dikeluarkan gas. Kalau itu dibongkar lihat seperti itu ya? Lihat ada yang asap berwarna bukan putih. Oke, kita akan lebih mendekat ya untuk melihat lebih jelas lagi. Artinya, apakah gas metana ini juga, Pak Riswandi, yang mempersulit proses pemadaman? Oh ya, itulah salah satu hal yang sulit kalau di pemadaman di tempat sampah. Karena reaksi kimia di tempat sampah itu menurut literatur dan menurut ahlinya menimbulkan gas metana yang tersimpan di dalam gundukan sampah tersebut dan mudah terbakar bila dipicu oleh panas atau ada percikan-percikan api. Artinya, asap seperti ini bisa, sekali lagi tentu kita tidak harapkan, tapi asap seperti ini bisa kembali terbakar ketika terkena cuaca panas. Bisa. Hanya harus cuaca panas? Bisa. Artinya menjadi penting juga bahwa sampah-sampah yang ada di TPA Jatiwaringin ini untuk diolah ya Pak ya, agar tidak melahirkan gas-gas metana dan juga mengurangi potensi kebakaran. Ya, kalau bisa pun seharusnya sampah yang sudah di sini ada sampah terpilah. Jadi dari awal sudah dipilah, sehingga tidak membebani TPA ini. Dengan mengucapkan alhamdulillah setelah dilaksanakan survei sampai ke 2 lokasi, baik barat maupun timur, sampai dengan ke puncaknya, alhamdulillah sudah tidak ada asap dan api. Akan tetapi sesuai dengan arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bahwa kita masih terus juga melaksanakan penyiraman dalam upaya pembasahan sampai tanggal 14 Juli 2026 sesuai dengan surat keputusan kami, surat keputusan Bupati, status tanggap darurat. Dan ini kan rumah Bapak yang paling dekat Pak dengan TPA Jatiwaringin pada saat kebakaran. Kondisinya gimana itu Pak? Di kamar terus batuk-batuk. Sesak ya Pak ya? Ada dugaan Pak Bupati bahwa awal mula munculnya api ini bersumber dari area open dumping. Sampai hidungnya berdarah, banyak yang kena radang, batuk-batuk itu. Orang udah debu melulu, katanya si asap itu mengandung gas beracun. Saudara, saya berada di Desa Tanjaka Mekar, lokasi yang paling dekat dengan TPA Jatiwaringin yang pada akhir Juni hingga awal Juli 2026 terbakar. Saya akan tanyakan saudara, apakah warga sudah kembali ke rumah mereka dan beraktivitas seperti sedia kala. Saya akan coba tanyakan ke salah satu warga di sini dengan Pak Saiful ya Pak ya? Oh iya. Pak Saiful di Kompas TV Pak. Pak Saiful betul warga di sini ya Pak ya? Betul Pak, saya warga sini. Rumahnya yang? Rumah yang ini. Yang ini ya? Yang Ibu iya. Oke. Ini juga keluarga semua kok. Waktu kebakaran terjadi ada ratusan warga Pak yang diungsikan untuk saat ini sudah boleh kembali? Udah, kalau dari lingkungan kita tuh hampir 150 kurang lebih. 150 warga. Kalau dari kakak 250 kakak. Itu dari lingkungan kita. Dan alhamdulillah sih. Sigap ketika mulai itu kemarin terjadi, ya langsung kita evakuasi. Kebetulan memang saya koordinator lapangan di sini. Koordinator lapangan di sini? Iya, koordinator lapangan. Dan kurang lebih ada 334 warga ya yang kemudian mengalami ISPA. Iya. Semuanya sudah sembuh atau seperti apa? Sudah sembuh Pak, sudah langsung ditangani sigap gitu. Okay. Boleh kita lihat lebih dekat ya? Boleh, Pak Saiful? yuk kita ke sana. Saya dan Pak Saiful akan menuju titik terdekat ya berarti ya? Titik terdekat, yang paling dekat di sini. Ini juga perumahan warga? Iya, di sini lingkungan warga semua.
Sini udah mulai aman lah. Sudah aman semua Bu ya? Aman. Aman ya Pak ya? Oke. Ini kan jaraknya dekat sekali Pak Saiful. Saat kejadian 30 Juni 2026 kondisinya seperti apa? Kondisi awal kita merasa ngeliat tadinya ada percikan api kecil gitu ya. Itu di situ kita langsung. Pak Saiful melihat itu? Melihat kita, karena memang kan mantau gitu kan. Dari pemadam berhenti di sana, langsung. Gitu. Oh, dan ini langsung tembus ya? Ya, langsung tembus. Titik api yang Pak Saiful lihat saat itu di mana? Pertama di sini Pak. Di mana? Di sini. Oh, di sini? Ngeliat asap gitu di sini tuh pertama. Kecil. Kecil? Ternyata yang lebih besar tuh di sebelah sana infonya. Karena memang kita nggak terjangkau. Kecil lah di sini kita ngeliat kok ada asap juga gitu. Mungkin dari gas metana itu tadi lah. Dari gas metana? Iya. Boleh kita lebih mendekat ya? Silakan. Ayo. Oke. Permisi Pak. Dan ini rumah warga ya. Mungkin untuk rumah yang ini hanya jarak belasan hingga puluhan meter ya? Iya. Dan di depan kita sudah persis ya ini tumpukan sampah yang kemudian terbakar. Pertanyaan saya Pak, ketika memang saat itu apinya begitu banyak, asapnya di sini seperti apa? Ya luar biasa lah Pak. Langsung masuk ke pemukiman warga, kami pun panik gitu kan. Langsung kita minta ambulan ke Pak Camat, koordinasi ke Lurah, langsung dikirim 4 unit ambulan gitu. Langsung kita evakuasikan warga. Gelap, tidak terlihat atau seperti apa? Gelap, tak terlihat. Kita juga sempat panik gitu Pak. Sejak kapan tumpukannya setinggi ini? Udah lama betul Pak, kita hampir 20 tahunan kurang lebih. Kalau harapan saya sih, saya lebih berharap gitu ya kepada pihak terkait agar lebih diperhatikan lagi, ditata lagi gitu. Kemarin kan ditutupin terpal ya. Betul. Kalau setahu saya buat penghijauan tuh kalau memang udah nggak layak, nggak memadai tempat, kita pakai tanah. Oke. Iya, kita bikin kayak bikin kayak di puncak sekat-sekatan gunung. Kalau ditumpuk tanah gitu kan lama-lama tumbuh pohon. Jadi tak terlihat sampah. Oke. Artinya selama ini metode itu belum dilakukan? Belum, baru seperti ini aja. Tapi pertanyaannya apakah kebakaran ini baru pertama kali Pak Saiful atau sebelumnya sudah pernah? Sering. Ini yang paling dahsyat. Pak, izin Pak, Dipo dari Kompas TV. Bapak yang punya rumah ini Pak? Iya. Dengan Bapak siapa? Timan. Pak Timan sudah tinggal di sini dari kapan Pak? Lama sebelumnya ini belum ada. Sebelum ada TPA Jatiwaringin. Artinya sudah puluhan tahun ya Pak? Iya, belum tahu. Dan ini kan rumah Bapak yang paling dekat Pak. Yang paling dekat dengan TPA Jatiwaringin pada saat kebakaran. Asapnya Pak, asapnya datang ke rumah Bapak. Itu ke dalam rumah. Ukuran jam 7. Kita juga ke rumah lurah larinya. Oh, oke. Sepi di sini nggak ada orang. Kondisinya gimana itu Pak? Kondisinya perih ke mata. Perih ke mata? Iya, perih ke mata terus batuk-batuk. Sesak ya Pak ya? Oke. Gelap Pak mungkin kondisinya Pak karena asapnya tebal ya Pak ya? Ini tebal nggak kelihatan. Rumah juga nggak kelihatan, rumah juga. Rumah tidak kelihatan sama Nggak sekali? kelihatan. Ini pepohonan yang daun-daun yang lebat-lebat nggak ada tuh. Tadinya melebat daun. Ini Pak? Iya, daun tadinya melebat ini. Oke. Saking panasnya mungkin Pak? Iyalah. Bahwa Bapak sudah tinggal lama di sini, bahkan sebelum ada TPA Jatiwaringin ini Pak. Ada harapan mungkin Pak ke depan Pak seperti apa Pak? Karena Bapak hidup bersebelahan dengan sampah. Nggak tahu lah bagaimana harapannya. Ya mudah-mudahan ada harapan. Mudah-mudahan ada harapan. Bapak ingin dipindahkan, direlokasi mungkin Pak? Ya tuh kalau ini mah tadi saya kalau ini mah kalau sesuai mah nggak apa-apa. Saudara, TPA Jatiwaringin bukan pertama kali menjadi sorotan. Sebelumnya, TPA Jatiwaringin ini juga sempat menjadi perhatian dari Kementerian Lingkungan Hidup. Bahkan di tahun 2025 sempat disegel. Saya akan tunjukkan saudara. Ini bagian depan ya. Salah satu bagian depan di TPA Jatiwaringin. Tapi yang ingin saya tunjukkan adalah masih ada ya pelang berwarna merah dari Kementerian Lingkungan Hidup yang kemudian bertuliskan peringatan area ini dalam pengawasan pejabat pengawas lingkungan hidup.
Saya akan tunjukkan saudara bahwa di ujung sana ya, bisa dilihat ada 2 truk sampah yang kemudian sedang menurunkan sampah ke salah satu bagian timbulan sampah yang memang betul sedang diatur ya posisinya dengan menggunakan alat-alat berat, tetapi artinya ketika proses pemadaman masih berlangsung, TPA Jatiwaringin ini memang masih beroperasi. Tapi apakah timbulan sampah itu juga akan dikelola dan tidak menggunakan metode pendamping karena masih terbuka ya? Saya akan tanyakan secara langsung saudara kepada Bupati dari Kabupaten Tangerang, Bapak Muhammad Maisal Rashid. Pak Bupati izin Pak, Dipo dari Kompas TV Pak. Boleh kita ngobrol bentar Pak? Tadi kami sudah melihat juga Pak ke atas secara langsung proses pemadaman. Apakah pemerintah Kabupaten Tangerang sudah mengetahui penyebab pasti dari kebakaran Pak? Saya perlu informasikan, perlu saya sampaikan juga bahwa awalnya itu hanya satu, itu tanggal 30 Juni 2026. Hanya satu Pak? Hanya satu. Pada saat itu memang muncul api dan asap itu dari pojok sebelah sana. Oke. Ya, pukul 7.30 pagi. 7.30 pagi. Ternyata pada pagi itu juga angin kencang. Oke. Angin bertiup kencang sehingga api yang ada di lokasi tersebut menjalar ke tempat-tempat lain, ke titik-titik lain. Oke. Karena pada terbang tuh. Ya. Ada kertas, ada kardus, Betul. ada kayu yang terbakar terbang. Karena angin begitu kencang. Ada dugaan Pak Bupati bahwa awal mula munculnya api ini bersumber dari area open dumping. Betul demikian Pak? Nah memang ini kan juga sudah kita perbaiki nih. Kan itu kan ada pakai geomendran tuh. Oh, yang putih itu ya Pak ya? Ya, pakai geomendran. Dan pada saat transisi peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau, Ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Dinas Lingkungan Hidup banjir dia pagi sore. Banjir yang bisa dijangkau oleh darat. Oke. Artinya oleh pemadam kebakaran. Tapi di sisi lain ada di puncak itu kan itu tidak bisa dijangkau oleh pemadam kebakaran dari darat. Oke. Nah itu yang nggak sempat kita banjir sehingga muncul dari situ. Izin Pak Bupati bahwa koreksi kalau saya salah, tapi di pelang sebelah tulisan Jatiwaringin itu juga masih ada tulisannya Pak ya dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa proses open dumping ini sebenarnya dalam tanda kutip disegel Pak. Waktu itu memang telah ditinjau ke sini dan kita diberikan langkah-langkah perbaikan oleh beliau, disarankan oleh beliau, diperintahkan oleh Pak Menteri Lingkungan Hidup untuk menata yang lebih baik sebelum lokasi ini menjadi lokasi di pengolahan sampah untuk energi listrik. Energi listrik? Yes. Oke. Jadi kita sudah memperbaiki itu tuh. Salah satunya geomendra. Boleh kita tunjukkan sebentar Pak? Ya itu. Oke. Ini ya Pak ya? Itu udah kita pasang tuh. Waktu itu ada catatan-catatan yang harus diperbaiki oleh Menteri. Salah satunya adalah geomendra. Yang berwarna putih ini ya Pak ya? Warna putih ini. Oke. Tutup oleh kita. Supaya apa tadi? Supaya tidak kena langsung terik matahari. Dan di bawahnya juga uapnya juga bisa dinetralisir. Yang kedua catatannya adalah kita supaya mempersiapkan air bersih. Sudah, PDM sudah masuk juga ke sini. Nah, yang ketiga kita juga harus menyiapkan juga lahan untuk pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik. Sudah kita matangkan juga selama 5 bulan di sebelah sana. Sudah berapa luasan Pak yang ditutup? Sampai 5 apa dengan yang sana? 5 hektar Ya. dari 33 ya? Ya, tapi memang spot-spot kita laksanakannya. Mana yang kita menjadi skala prioritas kita tutup, itulah yang kita pasang. Terakhir mungkin Pak Bupati bahwa kita tahu lokasi TPA ini sangat berdekatan Pak dengan permukiman warga. Ya. Dan kita tahu juga bahwa ada ratusan warga bahkan yang terkena ISPA. Memang betul sekarang sudah kembali ke rumah Pak. Sudah. Tapi pertanyaannya apakah ke depan warga-warga kita akan direlokasi? Ya, itu nanti program ke depan. Yang penting sekarang gini dulu. Oke. Mitigasinya juga kita desain, kita programkan juga setelah ini padam api. Ya, tadi Silakan. kita sudah juga mengantisipasi, merespon dampak dari asap ini yang sampai ke pemukiman warga. Ya. Dan bantuan-bantuan terus mengalir ke sana. Ini bahagian daripada antisipasi respon kita.
tata kelola sampah dengan metode open dumping ini di Indonesia seberapa banyak? Hampir rata-rata TPA di Indonesia adalah open dumping seperti itu. Apakah bisa dikatakan pemerintah gagal melakukan tata kelola sampah di negara kita? Karena ada mandat undang-undang yang tidak dijalankan. Kobaran si jago merah yang menghanguskan sekitar 15 hektar lahan di TPA Jatiwaringin pada akhir Juni lalu jadi alarm keras adanya kesalahan sistemik dalam tata kelola sampah. Tak hanya di TPA Jatiwaringin, api juga melalap lahan TPA Cikolotok di Purwakarta, Jawa Barat pada 3 Juli lalu. Titik api berulang kali muncul meski telah dipadamkan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta mengaku masih memastikan penyebab pasti kebakaran. Kebakaran TPA kerap berulang terjadi 3 tahun lalu, tepatnya Agustus 2023. Kebakaran melanda TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kebakaran ini diduga disebabkan bara puntung rokok yang membesar karena gas metana dari timbunan sampah. Kebakaran ini menyebabkan penanganan sampah di kawasan Bandung Raya terganggu. 2 bulan setelahnya, kebakaran juga melanda TPA Suwung dan Pasar Bali. TPA seluas 32 hektar itu lebih dari separuh areanya membara. Saat itu butuh waktu sekitar 1 bulan hingga status darurat bencana kebakaran TPA Suwung berakhir. Masih di bulan yang sama, kobaran api menghanguskan 28 hektar area TPA Rawakucing, Kota Tangerang. Selama proses pemadaman, asap pekat menyelimuti permukiman dan berdampak pada kesehatan warga sekitar TPA. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sepanjang tahun 2023 ada 46 kasus kebakaran di area TPA sampah yang mayoritas terjadi di Pulau Jawa. Rentetan kebakaran ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, di baliknya terdapat persoalan mendasar tata kelola sampah. Data Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2025 menunjukkan 66% dari 550 TPA di seluruh Indonesia masih menerapkan sistem open dumping. Pendamping adalah metode pembuangan sampah secara terbuka tanpa pengelolaan yang memadai. Metode open dumping memicu timbunan sampah terus menghasilkan gas metana dari proses pembusukan limbah organik. Apalagi berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, penyumbang sampah terbanyak di Indonesia adalah sampah organik berupa sisa makanan. Gas metana yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik bersifat sangat mudah terbakar dan rentan meledak. Saat musim kemarau, resiko kebakaran jadi meningkat. Persoalan sampah sejatinya sudah jadi sorotan Presiden Prabowo Subianto. Tanpa tata kelola yang tepat, Indonesia akan kewalahan hadapi persoalan TPA kelebihan kapasitas. Masalah bangsa ini sekarang adalah yang sangat krusial adalah masalah sampah. Sampah ini menjadi masalah. Diproyeksi nantinya semua TPA sampah akan mengalami over capacity pada tahun 2028, bahkan lebih cepat. Jadi masalah sampah kita perlu kerjasama dengan pusat dan daerah. Karena itu bila perlu melibatkan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin. Tragedi kebakaran hingga overkapasitas TPA adalah cerminan dari gagalnya pengelolaan sampah di hulu. Perbaikan tata kelola sampah di tingkat hulu juga harus diimbangi dengan penegakan hukum terhadap korporasi pencemar serta pembangunan infrastruktur pengolahan yang aman dan berkelanjutan. Tanpa pembenahan nyata, selamanya kita akan terancam bom waktu malapetaka sampah. Saudara, selain proses pemadaman yang harus didalami oleh pemerintah dan juga aparat, adalah apa sesungguhnya penyebab dari kebakaran hebat yang terjadi di TPA Jatiwaringin. Saya akan tanyakan secara langsung kepada pengkampanye Urban Berkeadilan Walhi, Mas Wahyu Eka Setiawan. Mas Wahyu, terima kasih untuk waktunya, Mas. Bahwa kita tahu kebakaran yang terjadi di Jatiwaringin ini bukanlah kebakaran biasa. Satu, volumenya begitu luas. Dua, proses pemadamannya begitu sulit. Bagaimana Walhi memaknai fenomena ini? Kebakaran di TPA Jatiwaringin seperti kita lihat, ini adalah salah satu bentuk ya, bagaimana penumpukan sampah itu juga terbentuk gunungan, dan itu juga mulai terbentuk timbulan. Jadi proses kebakaran ini adalah salah satunya karena tumpukan sampah, terutama bercampurnya sampah plastik dan juga organik.
Nah, kondisi itu memang berlangsung lama begitu dari sejak terbangunnya TPA ini terus menerus, sehingga apa? Sehingga di permukaan itu plastik juga mengering. Nah, sementara di bawah itu masih basah begitu, dan ketika basah juga dia ada proses kimiawi, sehingga proses kimiawi itulah yang nanti salah satunya memproduksi metana. Nah, metana itu lama-kelamaan juga dengan proses karbon dioksida hingga oksigen begitu, itu bisa memicu CH4 juga yang itu sifatnya mudah terbakar. Nah, proses ini adalah efek dari model open dumping. Nah, TPA ini adalah salah satu TPA yang sudah ditutup oleh KLH, tapi kalau kita cek begitu, ketika ditutup pun masih banyak sampah juga yang ini ya masuk begitu dari warga. Memang agak dilematis seperti itu. Sehingga memang perlu ada upaya bersama, terutama untuk bagaimana menghentikan sementara, mencari tempat sementara, sekaligus menata. Oke, saya ingin tunjukkan ya, mungkin dengan Mas Wahyu juga, itu bahkan di lahan yang sudah digunakan metode kontrol landfill masih ada asap ya Mas ya? Masih. Masih. Karena apa? Karena dia sekam di bawah. Sekam di bawah ya? Ini adalah tumpukan-tumpukan sampah itu. Nah, asap-asap seperti itu. Asap seperti itu ya? Dia sifatnya panas, makanya saya bilang itu mirip dengan gambut begitu. Karena yang terbakar di bawahnya begitu. Pertanyaannya, tata kelola sampah dengan metode open dumping ini di Indonesia seberapa banyak? Hampir rata-rata TPA di Indonesia adalah open dumping seperti itu. Dan kalau kita bicara sanitary landfill, itu hanya beberapa wilayah-wilayah yang memang punya anggaran besar seperti Surabaya, lalu Bantar Gebang pun juga sudah mulai mengalami sanitary landfill, tapi juga menumpuk juga, sehingga kemarin juga longsor. KLH itu sudah menutup sekitar 250 TPA, dan ke depan dia akan menutup lagi 390. Tapi solusinya memang bukan menutup, tapi menata ulang seperti itu. Menata ulang ya? Jadi bencana ini tidak hanya bicara soal bencana di kawasan hutan, ataupun kalau kita melihat bencana kebakaran hutan dan lahan, tapi yang perlu hati-hati juga bencana kebakaran di TPA. Tapi pertanyaannya, apakah open dumping ini hanya melahirkan potensi kebakaran atau justru mungkin pencemaran lingkungan tinggi di sana? Iya, kalau kita lihat cek sungai sana, itu kan warnanya hitam. Itu salah satu juga efek dari pencemaran dari TPA ini, yakni apa? Air berwarna hitam itu adalah air lindi. Nah, ketika proses pemadaman dengan menggunakan air, dengan flooding air, dia membanjiri air terus-menerus, maka airnya akan mengalir terutama. Nah, pengalirannya ke arah sungai. Makanya arah sungai itu, yang itu sampai ke arah Teluk Naga, itu berwarna hitam. Berpotensi mungkin menyebar ke permukiman warga? Kemungkinan besar kalau dekat sini biasanya itu akan berpengaruh pada apa? Pada kondisi air tanah. Bom waktu sampah, kita menyebutnya bom waktu karena apa? Tidak hanya di Jatiwaringin. Di 2023 sudah ada. Sebelumnya ketika hujan, Bantar Gebang. Oke. Dan juga Cipecang seperti itu. Itu adalah contoh kasusnya. Bahkan sebelumnya di Yogyakarta, TPA Piungan yang sampai sekarang juga masih ditutup statusnya. Dengan tadi apa yang sudah kita bahas, Mas Wahyu, apakah bisa dikatakan bahwa pemerintah gagal melakukan tata kelola sampah di negara kita? Ya, kenapa kami bilangnya adalah kegagalan pemerintah dalam melakukan tata kelola? Sederhana. Karena ada mandat undang-undang yang tidak dijalankan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah bagaimana pemerintah ketika menjalankan mandat undang-undang, maka harusnya ada aturan-aturan yang operasional. Dan aturan itu mengikat soal apa? Pertama, infrastruktur. Kedua, pendidikan. Ketiga, insentif. Dan keempat adalah pemenuhan hak-hak warga seperti itu. Dan ini yang kadang nggak dipenuhi. Tugas utama adalah bupati dan wali kota. Ada yang patuh, ada yang setengah patuh, ada yang sama sekali nggak patuh. Artinya bisa dikatakan bahwa mungkin pemerintah daerah melanggar undang-undang? Persoalan tata kelola sampah kian nyata usai peristiwa kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin. Lalu apa strategi pemerintah untuk menjinakkan bom waktu tata kelola sampah? Saya akan tanyakan secara eksklusif kepada Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Jumhur Hidayat. Pak Jumhur, terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya, Mas Tipo, siap. Saya akan langsung tanyakan poin persoalannya, Pak, bahwa pemerhati lingkungan, termasuk juga DPR, menduga kuat bahwa kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin ini disebabkan karena open dumping. Betul demikian? Open dumping dan cuaca panas yang berkepanjangan. Open dumping dan cuaca panas? Ya. Oke. Dan boleh jadi itu ada sedikit percikan api saja, langsung bisa nyamber karena itu
open dumping di kita tuh masih artinya ya, karena ada sampah-sampah yang organik, yang membusuk, yang menghasilkan gas metan. Dan itu tumpukannya sampai puluhan meter kan. Dan karena itu harus ada, dan sudah dilakukan mitigasi, kita sudah edarkan ke semua wali kota dan bupati, Pemda, langkah-langkah yang harus diambil, dan kita membentuk semacam satgas lah di sini. Satgas pemantau TPA. Pemantau TPA. Jadi satu persatu nanti kan kita cek apakah dia udah mengerjakan A, B, C, D yang kita minta itu. Contoh misalnya pastikan ada monitoring dari Pemda, misalnya Satpol PP atau apa, jangan sampai ada orang yang merokok misalnya sembarangan di situ. Kemudian kalau ada apa ranting-ranting yang kering sekali itu pinggir kan mudah terbakar itu, yaitu didinginkan dengan disiram, siapkan pemadam kebakaran dari sejak awal, dan bikin embung misalnya juga supaya kalau ada apa-apa air mudah diambil. Nah, kemarin kita sempat ada masalah kan karena susah cari air waktu itu. Oke, tapi yang menjadi menarik adalah kita tahu Pak Jumhur bahwa TPA Jatiwaringin ini sebenarnya sudah disegel pada tahun lalu. Tapi pertanyaannya mengapa masih terjadi kebakaran ini, Pak? Kita ini masih cuma ngumpulkan, angkut, buang. Kan masih gitu kan? Iya. Nah, kumpulkan ini campur aduk antara organik, anorganik, residu apa semua. Padahal organik itu bekas makanan yang bisa terurai itu cepat busuk ya. Itu bisa 55-60%. Jadi kalau itu masuk ke semua TPA pasti terjadi pembusukan, pasti menghasilkan gas metan. Bukan hanya mudah terbakar, tapi itu juga merusak emisi kita. Gitu. Oke, kalau saya kutip dari data yang kemudian dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dari 550 TPA di Indonesia, bahkan 66% diantaranya ini open dumping. Apakah hal ini menjadi cerminan bahwa ada kegagalan sistemik, Pak, dalam proses tata kelola sampah kita? Selama 10 tahun terakhir, ketika lingkungan hidup digabung dengan kehutanan, titik beratnya itu tidak pada lingkungan hidup, titik beratnya pada mungkin kehutanan lah gitu loh. Sehingga pengawasan sebagai satu kementerian nasional yang mengawasi itu berkurang, termasuk pengawasan terhadap berjalannya Undang-Undang 18 2000 sampah itu. Ya. Nah, 2008 ya? 2008 itu padahal tugas utama adalah bupati dan wali kota. Bupati dan wali kota. Nah, dibina oleh gubernur dengan pengawasan pusat. Nah, pengawasannya mengerjakan yang lain gitu loh. Tidak begitu 10 tahun berpisah, kita menyaksikan itu ternyata ada yang comply, ada yang setengah comply. Comply itu ada yang patuh, ada yang setengah patuh, ada yang sama sekali nggak patuh gitu loh. Nggak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh undang-undang dan regulasi. Artinya bisa dikatakan bahwa mungkin pemerintah daerah melanggar undang-undang? Memang melanggar. Memang melanggar. Makanya kita berikan sanksi. Karena itu setelah 10 tahun ketika kita dipisah, kita memberikan sanksi kepada mereka. Sanksinya berupa apa saja, Pak? Paksaan pemerintah. Oke. Sekarang mereka sedang bergegas mengerjakan itu. Ada yang dari katakanlah kekurangannya 80%, ada yang sudah tinggal sisa 20%, dia udah mengerjakan ini. Ada yang kayak begitu. Kita monitor semua. Kita ada tim monitornya di sini. Oke, persoalan tata kelola sampah ini juga sempat disinggung oleh Presiden pada Februari lalu yang menyatakan bahwa di tahun 2028 seluruh TPA kita akan over capacity ataupun kelebihan muatan, Pak, tidak mampu menampung lagi sampah-sampah dari masyarakat. Dan ada satu kebijakan ataupun ada langkah yang diambil membangun 34 proyek pembangunan waste to energy. Progresnya sejauh ini, Pak? Jalan udah ada di yang sudah lelang itu ada 11 ya. Ya, sekarang menuju batch kedua ke 24 dari 34 titik aglomerasi atau kota-kota yang memang memenuhi syarat untuk PCEL atau waste to electricity. Nah, kemarin yang pertama diresmikan di Bali ya. Di Bali ya. Yang pertama, nah yang lain tinggal ya itu kan ini aja. Kalau yang lain ya udah bertahap terus nanti. Artinya di tahun ini akan ada 34 proyek pembangunan waste to energy. Kira-kira ya. Oke. Dan tentu kita semua sepakat bahwa persoalan tata kelola sampah ini tidak cukup berhenti dari hilirnya saja, Pak, tapi perlu juga dibenahi dari hulu, yaitu dari masyarakat memilah dan juga memilih sampah. Apakah kemudian satu konsep tobat ekologis yang kemudian disampaikan oleh KLH ini juga akan mendorong masyarakat untuk melakukan pilih-pilih sampah pada rumah? Dalam rangka gerakan pemulihan lingkungan secara nasional, gerakan nasional pemulihan lingkungan, kita bisa sebut gerakan tobat ekologis nasional misalnya. Nah itu
kita lakukan. Dan kemudian sekarang sampah-sampah plastik dan sebagainya, sebentar lagi mungkin mudah-mudahan dalam bulan ini kita lagi persiapkan satu peraturan Menteri LH yang mewajibkan para produser yang menghasilkan plastik dan limbah yang seperti plastik itu harus mengeluarkan sedikit angka gitu ya, rupiah tertentu, sehingga dia bisa terkumpul dana, mereka sendiri mengolah sampah. Jadi bisa di recycling, bisa dikumpulkan, bisa di macam-macam. Pokoknya nggak boleh beredar. Sehingga kita harus lagi terhindar dari sampah kayak di laut gitu ya, pulau plastik itu di laut. Juga kampanye-kampanye kepada rakyat masyarakat di das aliran sungai.